Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembelajaran berdiferensiasi akan membahas mengenai topik 1 demonstrasi kontekstual. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama pengertian pembelajaran berdiferensiasi, contoh keragaman anak di kelas, dan teori pendukung atau teori yang melatar belakangi adanya pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, saya akan menyampaikan pembahasan yang pertama tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, atau menalar gagasan, mengembangkan produk pembelajaran, dan ukuran penilaian sehingga semua siswa di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, siswa tidak hanya akan dapat memaksimalkan potensi mereka, tetapi juga siswa akan dapat belajar tentang berbagai nilai-nilai kehidupan yang penting. Nilai-nilai tentang indahnya perbedaan, menghargai, makna baru dari kesuksesan, kekuatan diri, kesempatan yang setara, kemerdekaan belajar, dan berbagai nilai penting lainnya yang akan berkontribusi terhadap perkembangan diri mereka secara lebih holistik atau utuh. Pada akhirnya, siswa akan bisa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembentukan kelompok akan bersifat fleksibel, di mana siswa yang memiliki kekuatan dalam bidang tertentu akan bergabung dan bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Siswa yang kuat dalam suatu bidang belum tentu memiliki kekuatan yang sama dalam bidang yang lain. Selanjutnya, contoh keragaman anak di dalam kelas. Pada tingkat kemampuan, di kelas terdapat beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam suatu mata pelajaran. Sementara peserta didik yang lainnya membutuhkan bantuan lebih untuk mencapai pemahaman yang sama. Guru menyadari perbedaan ini dan berusaha menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian, pada gaya belajar. Di kelas, terdapat peserta didik yang lebih suka belajar melalui visual, sedangkan peserta didik yang lainnya lebih suka metode kinestetik. Guru menyadari keragaman gaya belajar tersebut dan mencoba memanfaatkan keadaan tersebut. Kemudian, guru menyediakan gambar-gambar untuk peserta didik yang lebih respon terhadap visualisasi. Selain itu, guru juga memanfaatkan presentasi multimedia untuk memperkuat pemahaman peserta didik serta latihan fisik singkat antara sesi pembelajaran. Kemudian pada minat dan hobi. Di kelas terdapat peserta didik yang tertarik dengan kegiatan olahraga dan seni. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan tersebut dapat meningkatkan antusias peserta didik serta motivasi dalam belajar. Guru menyadari minat dari peserta didik dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah setiap minggu. Hal ini memberikan kesempatan peserta didik untuk mengekspresikan kreativitas dengan bebas serta mengembangkan keterampilan olahraga peserta didik. Kemudian pada kemampuan bahasa. Di kelas terdapat peserta didik yang memiliki latar belakang bahasa berbeda, sehingga saat berkomunikasi sama peserta didik dan guru ada keragaman bahasa yang digunakan di dalam kelas. Guru menyadari perbedaan bahasa yang terjadi di kelas dan membantu peserta didik dengan memberikan tambahan penjelasan kepada peserta didik yang membutuhkan agar dapat memahami pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, pada gangguan pembelajaran atau kebutuhan khusus. Di kelas, terdapat peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus karena kesulitan dalam membaca dan menulis. Guru menyadari adanya peserta didik tersebut dan memberikan dukungan yang sesuai. Kemudian, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk membantu peserta didik tersebut dalam memahami pelajaran di dalam kelas. Kemudian, pada tingkat motivasi. Di kelas, terdapat peserta didik yang kurang bersemangat untuk mengikuti kegiatan, serta ada juga yang antusias dalam pembelajaran. Guru menyadari perbedaan tingkat motivasi pada peserta didik sehingga guru perlu memberikan perhatian atau pendekatan lebih
untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, pada gaya kepribadian. Di kelas, terdapat peserta didik yang lebih suka untuk belajar berkelompok. Kemudian ada juga yang lebih suka belajar sendiri atau kelompok yang kecil. Guru menyadari gaya kepribadian tersebut dan menciptakan suasana kelas yang sesuai dengan gaya kepribadian peserta didik. Guru membagikan kelompok sesuai dengan kepribadian agar peserta didik dapat mengeksplor minat dan bakat serta mengekspresikan diri tanpa ada batasan dari kepribadian tertentu. Yang terakhir, pada keberagaman agama. Di kelas terdapat peserta didik berbagai latar belakang agama yang berbeda, yaitu Islam, Hindu, Kristen, dan Buddha. Pada awal bulan Ramadan, salah satu peserta didik yang beragama Islam menjalankan ibadah puasa. Ketika waktu jam makan siang, peserta didik yang non-muslim memahami situasi tersebut, menghormati temannya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya akan dipaparkan 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, teori sistem ekologi, yang kedua, teori multiple intelligence, yang ketiga, teori zone of proximal development, yang terakhir ada teori learning modalities. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi ini merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem ini adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua ada mesosistem. Mesosistem ini adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi di dalam sistem sekolah. Anggota keluarga dan kerabat menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan, pelayanan kesehatan, berinteraksi dengan keluarga, anak, dan sekolahnya. Kemudian yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem ini adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun, anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Selanjutnya yang keempat ada makrosistem. Makrosistem ini adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, dan yang mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, yaitu anak Indonesia tidak sama-sama dengan anak Amerika. Kemudian yang terakhir ada kronosistem. Kronosistem ini adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting dalam individu atau kondisi sosiokultural. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang multiple intelligence. Multiple intelligence disebut sebagai kecerdasan majemuk. Intelijensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk yang bermacam-macam dalam situasi nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang yang tertutup. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Dapat dikatakan juga bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasan. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. 8 kecerdasan tersebut yaitu: pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Kemudian kecerdasan kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna.
Kecerdasan ketiga yaitu kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kecerdasan keempat yaitu kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini merupakan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Kemudian kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan ini tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, tetapi mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan nada ketukan menjadi sebuah musik. Kemudian kecerdasan yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Cakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda di alam serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam. Misalnya saja suka dengan bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam. Selanjutnya yaitu Zone of Proximal Development atau yang biasa disingkat dengan ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Ketika masuk dalam ZPD, maka anak sebenarnya dapat melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan. Akan tetapi, lebih optimal jika orang dewasa atau pendamping yang lebih tahu membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki ZPD yang berbeda. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing siswa. Pada teori ini terdapat dua level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Perbedaan di antara kedua tingkat kemampuan tersebut termasuk dalam ZPD. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Pembahasan selanjutnya yaitu learning modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau Visual, Auditory, dan Kinesthetic. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien. Jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Ketika berada dalam mode auditori, kita mungkin berbicara dan membaca lebih lambat untuk menyerap semuanya. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman
atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.